perkenalkan, nama saya Eva Yuliana, saya dari kelas alih jenjang Poltek S3 Jakarta. Ini saya akan menjelaskan tentang beberapa tugas. Yang pertama yaitu tentang mekanisme terbentuknya persepsi dari stimulasi visual. Jika terdapat rangsangan cahaya atau benda di depan mata, kemudian rangsangan tersebut diterima oleh retina di mata dan diteruskan ke saraf optik dalam bentuk impuls. Kemudian rangsangan tersebut dikirim ke otak dan diolah di area optik primer yang terletak di lobus oksipital. Kemudian rangsangan tersebut diterjemahkan sehingga mata bisa melihat benda atau sinar tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme terbentuknya persepsi dari stimulasi auditori. Misalnya kita mendengarkan suara atau nada di telinga kita. Kemudian rangsangan tersebut diterima oleh saraf olfaktorius dan dikirimkan ke otak. Kemudian otak menerima rangsangan tersebut dan diolah di area auditori primer yang terletak di lobus temporal area Wernicke untuk diterjemahkan menjadi interpretasi nada atau suara. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme terbentuknya persepsi dari stimulasi pengacapan. Misalnya pada saat kita makan, lidah akan menerima rangsangan. Kemudian rangsangan tersebut diteruskan ke nervus facialis. Kemudian dari nervus facialis diteruskan ke otak. Dan di otak diterima dan diolah pada area gustatory primer yang terletak di lobus parietal untuk diterjemahkan menjadi rangsangan rasa manis, asin, pahit, dan asam. Kedua, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan asosiasi dan apa kaitannya dengan neurosains. Jadi asosiasi itu adalah suatu proses pengolahan data yang diterima oleh otak, dan kaitannya adalah misalnya kita mendapatkan rangsangan baik secara visual, auditori, ataupun pengacapan dari berbagai sistem saraf yang kemudian akan disalurkan dan diolah di berbagai macam area otak untuk diterjemahkan menjadi suatu gerakan atau persepsi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang mekanisme pengambilan keputusan secara neuroscience. Jadi misalnya kita dihadapkan oleh dua pilihan, yaitu sebuah apel dan sepotong kue. Sehingga hidung menerima rangsangan dari harum manis dari sepotong kue dan mata menerima rangsangan dari warna merah sebuah apel. Kemudian rangsangan tersebut diterima otak dan terhubung pada area asosiasi untuk mengumpulkan rangsangan mata dengan hidung. Kemudian diolah di area korteks bagian frontal untuk diterjemahkan dalam mengambil keputusan yang mana sih yang diinginkan antara sebuah apel atau sepotong roti. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.